Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله. Pada kesempatan di sore hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla fi'ula. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan nikmat bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan sore hari ini, pembahasan kita terkait dengan beberapa hadis yang sangat berhubungan erat dengan Ramadan. Hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari berbagai macam jalur. Kita akan sebutkan beberapa hadis terkait dengan hal ini. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadana bisawmi yawmin aw yawmain illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm." Rawahu Syaikhan. Hadis diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Muslim. Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya.
kecuali orang itu sudah terbiasa puasa sunnah, maka dia boleh berpuasa pada hari tersebut. Di dalam riwayatnya Al-Imam At-Tirmidzi dengan redaksi la taqaddamu syahra biyaumin wala biyaumain. Jangan mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa satu hari atau 2 hari sebelumnya. Illa ayyuwafiqa dhalika sawman kana yasumuhu ahadukum, kecuali memang bertepatan pada hari di mana dia biasa berpuasa. Misalnya contoh nanti nih. Kalau misalnya, ini misalnya saja nih, ternyata Ramadannya jatuh tanggal 12, yang berarti hari Selasa. Ada orang sudah biasa puasa hari Senin dan Kamis. Sudah biasa dia, sebelum Ramadan jauh-jauh udah biasa. Saya mau puasa hari Seninnya. Kalau dia orang yang memang sudah terbiasa puasa pada hari Senin itu, boleh. Karena dia udah biasa puasa Senin Kamis. Namun kalau dia tidak biasa, tidak boleh. 1 hari, 2 hari sebelum Ramadan, dia berpuasa. Karena itu masuk ke dalam hari yang disebut dengan Yaumus Syak, hari yang diragukan. Sudah masuk Ramadan atau belum. Maka di dalam hadis ini, atau 2 hadis ini, yang pertama, larangan berpuasa sebelum Ramadan 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Dalam rangka berhati-hati. Khawatir sudah takut masuk Ramadan, atau dalam istilah lain, ini hari yang diragukan. Oleh karena itu, Al-Imam At-Tirmidzi katakan, wal amalu ala hadza inda ahli ilm. Hadis ini diamalkan oleh para ulama. Karihu, mereka memakruhkan. Jadi hukumnya makruh. Ayyata'ajjala ar-rajulu bisiyamin qabla dukhuli syahri Ramadan lima'na Ramadan. Orang makruh menyegerakan puasa sebelum masuk bulan Ramadan karena ada makna Ramadan. Artinya disangkanya nanti sudah masuk Ramadan. Kecuali orang itu sudah biasa puasa sunnah. Bertepatan hari itu, fala ba'sa bihi indahum. Enggak masalah. Para ulama mengatakan itu boleh. Nah, makanya yang dilarang di sini adalah puasa sunnah mutlak. Dia enggak biasa puasa, lalu tiba-tiba puasa sunnah, enggak boleh. Ya. Atau dia puasanya puasa nazar, itu boleh. Tidak puasa sunnah tapi puasa nazar, boleh. Dia pernah bernazar. Atau puasa kafarat. Puasa kafarat. Atau puasa bayar hutang yang belum selesai. Wah, tinggal 2 hari lagi nih. Oh, ternyata 2 hari lagi mau Ramadan. Ya bayar hutang segera kalau begitu. Nah, itu diperbolehkan. Nah, di antara hikmahnya juga, bahwa ketika seseorang dia berpuasa sebelum jelas ada hasil ru'yah, maka ketika dia berpuasa seolah-olah dia tidak mengikuti aturan, seolah-olah mestinya kan ru'yah dulu baru puasa. Makanya itu hari yang disilahkan oleh para ulama dengan hari syak, hari yang diragukan. 1 hari 2 hari sebelum Ramadan itu masuk Yaumus Syak, hari yang diragukan. Belum ada ketetapan ru'yah tapi dia sudah berpuasa. Makanya di dalam hadis ini juga terdapat bantahan kepada orang-orang Rafidhah. Karena orang Rafidhah itu belum ru'yah dia udah puasa. Justru alasannya hati-hati takut sudah masuk Ramadan. Di dalam sunnah malah sebaliknya, jangan puasa. Justru karena hati-hati. Orang Syiah Rafidhah puasa, takut sudah masuk Ramadan. Lihat perbedaannya ini. Oleh karena itu, ini hal penting yang perlu kita ingat. Bahwa yang namanya syariat itu mu'allalatun bisyai'in zahirin. Yang namanya syariat itu digantungkan dengan satu illat. Atau bahasa istilah yang kita kenal dengan
sebab, walaupun nanti maknanya berbeda dengan sebab. Illat itu berbeda dengan sebab. Digantungkan pada satu hal, yang hal itu adalah perkara yang zahir. Artinya perkara zahir, semua orang kalau mau melakukannya bisa. Misal contoh, qasar. Qasar itu illatnya apa? Alasannya dibolehkan qasar karena safar. Safar. Itu illatnya zahir nggak? Kita bisa tahu, oh ya safar itu begini. Misalnya lagi contoh, masuknya waktu salat. Illatnya zahir, alasannya zahir. Misalnya salat zuhur. Masuknya waktu zuhur adalah dengan matahari yang posisinya tadi di tengah, istiwa, bergeser ke barat. Sehingga kemudian kita punya bayangan waktu zuhur. Masuk bayangan sedikit di sebelah timur karena mataharinya geser ke barat, masuk waktu apa? Zuhur atau maghrib lah yang gampang. Matahari terbenam di ufuk. Matahari terbenam di ufuk barat. Kalau tidak ada penghalang dan seterusnya, kita bisa lihat nggak? Bisa lihat. Itu namanya illat zahirah. Ini perhatikan, ini penting untuk difahami. Itu namanya illat zahirah, dan itu bagian daripada taisir, memudahkan. Oleh karena itu misalnya, maghrib, kita ambil contoh maghrib. Kita lihat matahari belum terbenam, sudah wajib sholat maghrib? Belum, tunggu matahari benar-benar terbenam. Sebatas pandangan mata. Sebatas pandangan mata, selama tidak ada penghalang seperti bangunan tinggi dan seterusnya. Tempat lapang terbuka, oh belum terbenam, maka belum wajib sholat maghrib. Belum terbenam berarti belum berbuka bagi orang yang berpuasa pada hari itu. Nah, apakah boleh atas nama kehati-hatian, walaupun belum terbenam, saya sholat maghrib aja deh? Enggak boleh. Tidak boleh, enggak diperkenankan. Itu makanya muncul kaidah dari para fuqaha, para ulama fikih. Kaidah fikih namanya ini. Man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanih. Siapa orang yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, sebelum saatnya, uqiba bihirmanih, justru dia dihukum dengan apa? Haram atau tidak sah. Kayak tadi, mataharinya belum apa? Terbenam. Nah, ini namanya illat zahirah. Yang dimaksud illat zahirah adalah orang semua kalau mau melakukannya bisa, Pak. Tidak ada kompetensi khusus spesial. Asalkan tadi tidak ada penghalang. Ini penting untuk kita jadikan catatan itu. Ya. Kita jadikan catatan. Kenapa? Nanti ini menjadi kaedah, Pak. Termasuk bicara masuknya bulan Ramadan digantungkan dengan perkara yang zahir. Dan mudah, setiap kita mau melakukannya bisa. Kalau memang kita mau melakukannya. Yaitu apa? Melihat hilal. Udah lihat. Melihat ya lihat. Bisa semua orang melakukannya. Tapi kalau melakukan perhitungan, hisab dan seterusnya, semua antum bisa? Tidak bisa. Ini namanya prinsip kemudahan di dalam syariat. Dan itu telah ditopang oleh nas, dalil. Jadi kita kembali dulu dalam masalah ini. Makanya orang-orang Rafidhah mereka beranggapan puasa dulu baru ru'yat. Siapa tahu aja sebenarnya sudah ada. Nah, enggak boleh ini. Qasar dulu padahal belum safar. Boleh? Enggak boleh. Makanya ketika orang dia mau dapat keringanan rukhsah, keringanan qasar, dia mesti keluar dari tempat tinggalnya. Misalnya sudah di terminal, di stasiun, di bandara, bukan di rumahnya. Karena berarti kalau masih di rumahnya belum memulai safar. Sebagaimana tadi, belum terbenam matahari, ya belum, berbuka belum. Lalu kemudian maghrib, salat maghrib ya belum.
Nah, di dalam hadis ini juga terdapat faedah dianjurkan memisah antara ibadah yang fardu dan yang sunnah. Ibadah yang fardu dan sunnah. Makanya puasa sunnah setelah pertengahan Sya'ban, ini hadisnya diperbincangkan. Kalau yang ini diperbincangkan, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah di pertengahan, jangan kalian berpuasa. Terjadi perselisihan tentang masalah hadis ini, kesahihannya. Namun yang jelas sahih ini tadi, sehari 2 hari sebelum Ramadan. Bukhari Muslim meriwayatkannya. Dianjurkan terpisah. Kenapa? Itu tadi, karena sehari 2 hari ini disebut dengan yaumus syak, hari diragukannya apakah sudah masuk Ramadan atau tidak. Begitu juga, beda nanti kalau akhir Ramadan dengan Syawal. Itu makanya nanti Syawal ya tidak boleh puasa. Itu. Baru nanti jeda 1 hari lah minimal, baru nanti habis itu Anda apa? Tanggal 2 sudah boleh nggak? Misalnya Anda nggak banyak tamu dan seterusnya. Boleh nggak puasa sunnah Syawal dimulai tanggal 2 Syawal? Boleh. Boleh. Kalau nggak banyak tamu kan gitu. Ya, atau kalau orang yang lebarannya di Jakarta mah nggak banyak tamu. Hari pertama saja tamu sudah selesai mereka. Hari kedua ada yang jalan ke sana, jalan ke sini, rekreasi. Ya udah, di hari kedua, puasa aja lah saya hari kedua. Udah nggak ada tamu. Pun saya udah nggak berkunjung misalnya. Keluarga sedikit datang, semua selesai sudah hari itu juga. Fadhal. Tapi kan berarti ada dipisah ya. Dipisah 1 hari tidak puasa. Tuh lihat. Dengan tanggal 1 Syawal. Dari sini para ulama, bahkan ada riwayat datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Termasuk jama'atun minas salaf. Sekelompok para umat salaf menganjurkan agar ibadah fardu dan ibadah sunnah dipisah. Dipisahnya dengan apa? Perhatikan, ini perkataannya Abdullah bin Abbas. Dikutipkan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar di dalam kitabnya Al-Istidhkar. Dipisah dengan apa? Bikalamin, dengan dia bicara. Au qiyamin, atau dengan berdiri. Au masyin, atau dengan berjalan. Au taqaddumin, au ta'akhurin minal makan, maju mundur. Maka misalnya kita nih, habis salat fardu berjamaah, zikir enggak kita? Zikir. Itu sudah pemisah, Pak. Itu sudah apa? Pemisah. Jadi Anda boleh salat sunnah di situ lagi, enggak perlu geserin temannya yang kanan kiri diusir-usir, enggak perlu itu. Kan kadang kita mau salat sunnah toel teman sebelah, geser. Padahal habis salat fardu, maka itu dianjurkan, habis salat fardu apa? Zikir apa langsung salat ba'diyah? Zikir kan, itu pemisah namanya sudah, zikirnya itu sudah pemisah, Pak. Yang tidak dianjurkan itu, Assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri salat ba'diyah, itu tidak dianjurkan. Yang itu tidak dianjurkan. Tapi kalau dia berzikir dulu, Astagfirullah, Allahumma antas salam, terus sampai selesai, dia langsung berdiri, nggak perlu dia geser, di tempat itu pun cukup. Makanya tadi, dipisah dengan bicara, dimaksud bicara termasuk di dalamnya, ai bizikrin, dengan berzikir. Jadi nggak harus, karena kita khawatir, kita masuk ke dalam hadis, la yuqimur rajul. Enggak boleh seseorang nyuruh bangun orang lain. Liya jelisa fih, agar supaya dia bisa menempati tempatnya orang tersebut. Kan ada larangan itu. Enggak boleh orang lagi zikir, deg toel. Geser. Lalu kita sholat di tempatnya dia. Biarin aja, kita langsung berdiri sholat. Kalau mau maju silahkan. Mau mundur ke belakang, cari belakang tiang, tafadhal. Tapi kalau geser-geser temannya, saya anjurkan enggak. Mana lebih zikir? Kan ada yang itu suruh tukeran ya. Suruh tukeran apa? Posisi. Ya kalau dia pas lagi enggak zikir sama-sama berdiri, enggak apa-apa, udah tinggal tukeran aja posisinya. Tetapi dengan dia berzikir sudah cukup. Makanya oleh karena itu, perhatikan tadi, saya coba sebutkan kawaid, dhawabit, kaedah-kaedah dan pembatas-pembatas dalam setiap permasalahan agar kita bisa mendapatkan faedah dari setiap permasalahan yang kita bahas termasuk hadis ini.
Itu tadi contohnya. Dianjurkan memisah antara satu ibadah fardu dengan ibadah sunnah. Makanya Rasulullah SAW walaupun pernah terjadi namun tidak terus-menerus, Rasul SAW tidak pernah puasanya Sya'ban penuh 1 bulan. Walaupun terjadi sekali saja. Nggak pernah penuh 1 bulan, pasti dikasih jeda. Antara puasa Sya'bannya dengan puasa Ramadannya ada jeda. Itu diantaranya hadis ini. Begitu juga sama. Habis Ramadan tetap harus jeda, kan nggak boleh puasa, haram puasa tanggal 1 Syawal. Lalu kemudian habis itu jeda, tanggal 2 Anda sudah boleh mulai kalau memang belum sudah tidak banyak tamu dan seterusnya. Nah, lalu kemudian yang ketujuh, ini poin penting juga, yang ketujuh atau faedah selanjutnya, wajib kita berkomitmen dengan syariat. Hadis Nabi SAW. Nggak perlu ditambahkan, nggak perlu dikurangi. Dan itulah kemudahan. Penting untuk kita fahami. Wajib kita berpegang kepada sunnah, pada syariat, dan itulah apa? Kemudahan. Bukankah Nabi SAW yang sabdakan, Inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini apa? Mudah. Artinya apa yang ada di dalam syariat, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, itulah kemudahan. Dan termasuk di antara kemudahan di dalam Islam adalah Anda jangan puasa 1 hari, 2 hari sebelum Ramadan. Termasuk kemudahan. Jangan. Walaupun Anda semangat kecuali udah biasa puasa sehari-hari rutin. Senin, Kemis. Pas bertepatan misalnya Ramadannya hari Selasa, dia puasanya hari Senin, puasa sunnah yang memang sudah rutin. Orang tidak akan menyangka itu bagian dari Ramadan. Orang udah tahu, Anda biasa puasa ya? Iya, udah biasa, udah puasa Senin, Kamis. Nah, itu yang pertama, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, yaitu hadis tentang dukhulu syahr wa khurujuhu. Masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Ini hadisnya diriwayatkan dari berbagai macam jalur. Dan dari riwayatnya Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Baik itu terkadang di sebagian lafadznya Imam Bukhari saja, sebagian lafadznya riwayatnya Imam Muslim saja. Tetapi hadisnya ini sahih la syakka fi. Tidak ada keraguan dalam hal kesahihannya. Kita bacakan hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu hatta tarawul hilal." Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawhu. Jangan kalian Idul Fitr juga sampai melihat hilal. Perhatikan hadisnya, lafadznya. Jangan puasa sampai lihat hilal. Jangan Idul Fitr sampai lihat hilal. Hadisnya begitu. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Kalau mendung, perkirakan. Nanti kita akan jelaskan apa makna perkiraannya. Riwayat yang lain, redaksinya Al-Imamul Bukhari, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian lihat hilal, maka puasalah. Jadi digantungkan nih. Maka tadi kita sudah sebutkan bahwa yang namanya syariat itu digantungkan kepada sebab-sebab atau illat-illat yang zahir, yang nyata, sebab-sebab yang nyata. Nyata itu semua bisa kita lakukan. Lihat hilal, bisa. Anda tinggal misalnya ke wilayah yang pandangan Anda tidak terlihat, lihat. Soal nggak kelihatan, udah selesai kan itu. Tapi semua bisa melakukan hal itu. Begitu juga Idul Fitr. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau lihat, baru kemudian berbuka. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Kalau mendung maka perkirakan. Maksudnya faqdurulah, kata Al-Imam Nawawi, ay ublughu bihi qadrahu. Sampaikan bulan tersebut pada kadarnya. Wa qadru syahri, dan kadar bilangan sempurna adalah 30 yauman, 30 hari. Jadi kata-kata faqdurulah itu bukan berarti hitunglah, bukan. Tapi kita terjemahkan bebas, sempurnakanlah bilangan bulan itu menjadi 30 hari. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim,
Inilah pendapat mayoritas salaf dan khalaf. Pendapat mayoritas salaf dan khalaf. Dengan dalil riwayat-riwayat yang lain. Riwayat yang lain menyebutkan, faqduru lahu 30. Sempurnakan bilangan bulan 30. Fa'uddu 30. Hitung jadi 30. Fa'akmilul adad. Sempurnakan bilangan. Dalam riwayat yang lain, riwayatnya sahabat Abu Hurairah, fasumu 30 yauman. Ini terkait Syawal. Kalau nggak kelihatan, puasalah Ramadan jadi 30 hari. Kalau terkait Ramadan nggak kelihatan, fa'akmilu iddata sya'bana 30. Sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Fa'in ghabiya alaikum. Kalau tertutup, artinya nggak bisa lihat mendung, fa'akmilu iddata sya'bana 30. Sempurnakan bilangan Sya'ban jadi 30 hari. Rawahu Syaikhan, riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Di hilalnya bisa jadi sudah ada, Pak. Bahkan kalau seandainya kita mau lihat, kelihatan, namun tertutup, apa? Tertutup mendung. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sempurnakan 30 hari. Pertanyaan, berarti bakalan meleset nggak itu? Nah, saya ulangi masalahnya, saya ulangi pertanyaannya. Ini hilal udah ada. Katakanlah tingginya hilal sudah di sekitaran 3 derajat. Yang semestinya bisa apa? Terlihat. Lalu mendung ketutup. Sehingga enggak apa? Tidak terlihat. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan? Puasanya atau bilangan Sya'bannya jadi 30 hari. Baik. Meleset enggak, Pak? Meleset enggak kalau begitu? A, meleset. B, tidak. C, ragu-ragu. Meleset ya. B, enggak tahu. Enggak meleset. Oh, enggak meleset sih, Pak? Ya anggaplah begini, anggaplah begitu. Jadi gini, kan yang menjadi perdebatan, nih perhatikan. Di Indonesia itu ada perdebatannya satu, cukup dihitung, nggak usah pakai dilihat. Hitung tanggal sekian. Itu berarti hilalnya sudah ada. Istilahnya apa? Wujudul hilal. Hilal sudah ada. Mau di bawah 3 derajat, mau 1 derajat, mau 2 derajat. Hilal sudah apa? Sudah ada. Ini rumus 1. Rumus 2, Pak. Rumus 2. Hilal harus terlihat. Terlihat. Nggak mikirin mau derajat berapa, kelihatan. Ini yang dipakai Saudi ini, Pak. Pokoknya kelihatan. Nggak ada urusan yang mau berapa derajat, asal kelihatan ditetapkan. Ini 2. 3, nah ini rumusnya Mabims. Mabims itu Menteri Agama, kesepakatan Menteri Mabims. M-nya Menteri, A-nya Agama. Menteri Agama, B, Brunei Darussalam, I, Indonesia, M, Malaysia, S, Singapura. Nah, saya kasih tahu ini. Mabims ya. Mabims Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Bersepakat Mabims bahwa kriteria hilal bisa dilihat antara 3 sampai 6,4. Ini kriterianya Mabims. Jadi apabila ada orang ru'yat nih, tanggal 10 misalnya nanti nih, tanggal 10 sore, ru'yat hilal, lalu kemudian ada di beberapa titik nih sebarannya di Indonesia ya, mulai dari Maroke lah, paling ujung sebelah timur, sampai paling ujung sebelah barat. Sabang ya, Sabang, bukan Subang ini, Sabang ini, lain lagi kalau Subang. Kalau Subang Jawa Barat. Nah, misalnya, dari itu semua titik-titik termasuk dianggap mewakili lah, strategis. Lah, semua berusaha lihat dan menurut
kesepakatan Mabims tadi, di bawah 3 derajat tidak bisa terlihat. Tidak mungkin terlihat. Atau nyaris mustahil lah gitu. Nah, dan itu berdasarkan penelitian tuh. Walaupun nanti ada diskusi perdebatan lah di situ. Singkat cerita, apabila ada orang melihat, lapor ke Kementerian Agama, namun berdasarkan ketetapan kriteria Mabims, ini tidak mungkin bisa terlihat karena di bawah 3 derajat, maka ru'yatnya ditolak. Pengakuan ru'yatnya apa? Ditolak. Itu pernah terjadi itu. Bukan pernah, sempat beberapa kali terjadi. Berarti kita sekarang, saya hanya sebutkan 3 kriteria aja ya. 3 kriteria tadi. Ini nggak usah pakai, yang ini nggak usah pakai ru'yat. Jadi nggak usah pakai verifikasi lapangan. Buang-buang dana. Ngabis-ngabisin anggaran, udah dihitung aja selesai. Kalau pakai yang pertama ini, itu Ramadan 10 tahun ke depan udah bisa. 2034 udah bisa ditetapkan. Pertanyaannya sederhana, kita sedang menguji konsep berdasarkan nas dalil. Bukan lagi, kan ada sebagian orang, Anda ini terlampau mempermasalahkan masalah-masalah khilafiyah dan. Enggak, kita uji. Setiap kita, sebagaimana kata Imam Malik, kulluna raddun wa mardud. Setiap kita, saya, Anda, siapapun kita, boleh membantah, boleh dibantah. Bantah aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena kita tidak maksum, Pak. Tetapi kan, setiap kullu qaulin, setiap perkataan, au fi'lin, atau setiap perbuatan, au ra'yin, atau satu konsep yang dibangun oleh manusia, harus diuji, diverifikasi dengan dalil. Kan begitu. Anda silakan ayo ajuin konsepnya, tinggal verifikasi dengan dalil mana yang lebih dekat. Kan begitu tuntunannya. Bukan hanya sekedar klaim-klaiman, enggak. Makanya itu saya katakan, kalau konsep, gagasan, fadhal. Antum bantah silahkan. Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah itu. Setuju kagak setuju, namanya sebagai sebuah konsep. Namun, sesuai apa enggak? Kalau lihat tadi zahirnya, nas hadis Nabi SAW, dan yang namanya hukum itu Pak, dikaitkan dengan sebab-sebab yang nyata, zahir. Kalau menghitung ini, apa semua antum bisa? Ahli dalam hisab falaki, penghitungan falak. Ya. Bahkan yang udah belajar aja belum tentu paham dan bisa mengamalkannya, Pak. Hisab falaki. Ternyata hari ini hisab falaki sudah dimudahkan dengan satu metode lain yang disebut dengan kalender abadi. Namun, ada namunnya, Pak. Bahwa fenomena Rasul SAW diberi wahyu oleh Allah Rabbul Alamin untuk mendeteksi fenomena-fenomena. Maka terkadang ada fenomena terang benderang Anda bisa lihat hilal. Yang itu berdampak pada satu wilayah akan berbeda dengan wilayah lain enggak? Berdampak begitu enggak, Pak? Oke, kita kasih contohnya jangan satu negara lah, beda negara misalnya. Di sini mendung. Nggak usahlah satu wilayah aja bisa jadi. Di sini mendung, jadi nggak kelihatan. Di sana nggak mendung, kelihatan nggak jadinya di sana. Nah, itu. Maka dengan fenomena-fenomena yang terjadi ini pasti otomatis akan terjadi perbedaan. Namun ada namunnya. Ada namunnya. Makanya tadi kalau kayak di Saudi itu Pak, di Saudi seluruh wilayah titik-titik wilayah Saudi mulai dari yang ujung utara sampai yang ujung selatan yang perbatasan dengan Yaman, wilayah Jazan atau Jizan. Kalau yang sebelah, kalau kita lihat di peta sebelah kiri kita, yang sebelah kiri kita lautan itu. Yang sebelah sananya paling berbatasan dengan negara-negara kecil seperti Oman dan seterusnya. Ada Qatar, itu berbatasan kecil-kecil aja, negara kecil. Itu saja masih dalam satu jazirah. Oman itu masih dalam satu jaziratul Arab, Pak. Segitu dia sudah punya wilayah yang mandiri dalam menetapkan hukum, tidak sama lagi dengan Saudi, Pak. Padahal nggak gitu-gitu jauh. Anda bisa bayangkan bentangan. Indonesia itu membentang, toh? Bukan memanjang ya. Membentang. Di situ. Ini bukan berarti saya katakan bahwa
perlu bikin jadi Kalimantan jadi negara baru. Enggak begitu. Emang dulunya juga begitu kan. Kerajaan itu kan berarti negara sendiri-sendiri, betul toh? Kerajaan sendiri-sendiri tadinya. Dijadiin satu. Makanya panjang nih, luas ini. Makanya kita nunggu pengumumannya itu nanti Pak. Sampai Sabang. Ya paling jadinya sekitar 1 jam ya. Dengan Indonesia Barat ya. Atau Jakarta ya. 1 jam lah kurang lebih lah. Tapi kan signifikan. Makanya kita jam 6, dia maghrib baru jam 7. Misalnya ya. Sehingga nggak aneh kalau habis Isya, kadang kita masih nunggu informasi. Habis Isya. Atau mungkin mepet banget Isya. Baru kita dapat informasi. Memang seperti itu mekanismenya. Ya sabar, tungguin aja. Kan gitu. Ya sabar, tungguin aja. Nah, metode yang dilakukan di Saudi, ini nggak melihat berapa derajat nggak. Pokoknya asal ngelihat. Nah, Mabims punya kriteria sendiri yang disebut dengan imkanur ru'yah. Pertanyaannya. Ada orang yang berkata begini. Berarti kalau begitu Indonesia pun menggunakan hisab dong. Yang Kementerian Agama pakai hisab. Kenapa? Karena berdasarkan hisab, ini hilal kurang dari 3 derajat. Berarti kalau begitu, itu kan hisab. Sehingga kalau ada verifikasi lapangan, ru'yat, lalu kemudian ditolak, itu kan berarti menolak ru'yat dengan hisab, sama aja dong kalau begitu. Jawabannya, Pak, ini bukan sedang saya jadi jubirnya pemerintah, bukan. Ini kita sedang berusaha menimbang mana yang lebih dekat. Kalau metodenya seperti Saudi, seperti itu jelas. Udah nggak usah pakai derajat-derajat, pokoknya kelihatan oke. Udah itu jadi kriteria. Dan itu menjadi kriteria yang dianut dan dipegang. Indonesia punya kriteria sendiri. Indonesia punya kriteria sendiri, lalu kemudian misalnya ada orang ru'yat akhirnya ditolak karena tidak sesuai dengan itu derajat. Ini nggak mungkin, jangan-jangan yang dia lihat bukan hilal nih, jangan-jangan yang lain ini, adiknya mungkin. Adiknya si hilal mungkin. Dan seterusnya. Akhirnya ditolak. Jawabannya, kalau melihat 3 metode ini, memang yang paling ideal sebenarnya yang seperti dilakukan Saudi, nggak usah pakai kriteria itu. Namun kriteria yang ketiga dilakukan oleh pemerintah kita sudah mendekati, artinya mendekati berdasarkan penelitian berulang-ulang itu penelitian lapangan. Jadi sudah verifikasi lapangan bahwa kalau 3 derajat nggak pernah bisa terlihat, sudah dibuktikan, maka dijadikan kayak semacam patokan. Tapi berarti melalui proses ru'yat juga kan, maka lebih dekat. Secara metode lebih dekat dengan dalil. Kita nggak bilang pas banget 100% mi'ah fil mi'ah, nggak. Lebih dekat kepada dalil dibandingkan hanya menghitung tanpa melakukan verifikasi dengan alasan hilalnya udah ada. Hilal udah ada 3 derajat aja, kalau mendung nggak jadi ditetapkan. Hilal sudah ada, lalu kemudian dilihat kok nggak kelihatan, nggak bisa ditetapkan. Berdasarkan nas toh. Ditambah lagi, ya, ada masalah selanjutnya nih, hadis yang selanjutnya. Ditambah lagi Nabi SAW sabdakan as-saumu yauma tasumun. Berpuasa bersama dengan kaum muslimin puasa. Wal fitru yauma tuftirun. Idul Fitri, apalagi Idul Fitri. Hilal Idul Fitri itu nggak cukup persaksian 1 orang, harus 2. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di antaranya oleh Imam An-Nasa'i, fa in syahida syahidan. Kalau ada 2 orang bersaksi, Idul Fitri itu. Dia enggak bisa 1 orang doang, enggak bisa, harus 2. Wal fitru yauma tuftirun. Idul Fitri bersama dengan kaum muslimin. Wal adha yauma tudahhun. Idul Adha juga bersama dengan kaum muslimin, minimal di 1 negeri. Rawahu Tirmidzi. Imam Tirmidzi katakan hadis ini hadis hasan gharib. Hasan gharib itu biasanya para ulama mengatakan ini berarti ada kelemahan, lebih cenderung kepada lemah. Baik kalau begitu, dikuatkan dengan riwayatnya Abu Dawud. Wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudahhun. Idul Fitri bersama dengan kalian, maksudnya kaum muslimin, Idul Adha juga begitu. Riwayatnya Aisyah lagi ditambah, riwayatnya Tirmidzi dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, al-fitru yauma yuftirun nas. Idul Fitri itu pada hari manusia Idul Fitr, setidaknya 1 negeri, 1 negara. Wal adha yauma yudahhin nas. Idul Adha pun pada hari di mana manusia menyembelih atau bersama-sama dengan kaum muslimin. Nah,
Ini merupakan salah satu kemudahan syariat. Bahwa menetapkan waktu ibadah dengan sesuatu yang dia bisa lakukan. Ru'yat. Ditambah lagi hadis ini menjelaskan betapa kaum muslimin hendaklah dia bersatu di dalam satu negeri dalam hal berpuasa, dalam hal beridul fitri, termasuk Idul Adha. Bukan ngikutin Saudi, Pak. Sekarang saya tanya misalnya, antum mau puasa ngikutin Saudi, di sini sudah maghrib katakan jam 6, di Saudi jam berapa, Pak? Kurangin 4. Baru jam 2 siang. Dia belum ru'yat, belum, Pak. Dia maghrib, baru dia bisa ru'yat. Biasanya pengumuman diumumkan imma ba'da maghrib atau menjelang isya atau ba'da isya. Jam 7 lah katakan. Jam 7 tambah 4. Berapa, Pak? Jam 11. Dia baru pengumuman jam 11. Antum mau tarawih jam 11? Jam 12. Makanya jam 12. Oh iya betul jam 12. Kadang tarawihnya baru jam 12 tuh kalau yang live tuh. Yang live tuh antum kalau lihat live tarawih di Saudi jam 2. Nah di sono baru jam 8 itu, Pak. Habis isya. Di Saudi kan kurangin 4. Baru jam 8. Antum mau tarawih jam 12. Tarawih badai saja jarang yang ikut. Jadi kalau mau ngikutin Saudi, Pak, antum nunggu pengumuman Saudi, antum nunggu live tarawih Saudi jam 12. Nah, itu makanya atas dasar itulah yang kemudian diistilahkan dengan istilah ikhtilaful matali', perbedaan tempat terbit terbenam. Dan itu nggak bisa dihindari itu. Ya habis masa kalau sholat duluan kita, tapi kok Ramadannya duluan dia misalnya, Pak. Ini namanya saya istilahkan dengan logika gerbong kereta. Enggak begitu, Pak. Jadi kalau yang duluan harus duluan. Enggak begitu permasalahannya. Karena kalau sholat, patokannya apa? Matahari bulan kalau sholat. Matahari, terbit terbenam, ya toh? Baik. Kalau masuknya bulan, patokannya apa? Ya hilal bulan, anak bulan. Di sini enggak kelihatan, misalnya di sini misalnya cuman 2 derajat, Pak. 2 derajat. Atau usianya baru sekitar 20 menit misalnya. 20 menit usianya dia. 1 jam 20 menit misalnya. Itu nanti ada usia hilal itu. Kita kan nggak belajar usia hilal karena antum nggak ikut ternak hilal kan. Jadi ada usianya. Di sini katakan 1 jam 20 menit sekian derajat. Nggak bisa kelihatan, Pak. Geser Saudi 4 jam kemudian berarti 5 jam dong. 5 jam 20 menit tambah gede nggak? Makin mudah dilihat nggak? Itu logikanya, bukan logika gerbong kereta. Kan duluan kita sholatnya. Iya sholatnya duluan kita emang, bener. Karena patokannya matahari, sholat itu. Lah anehnya, uniknya, ada sebagian orang udah ngumumin Ramadan duluan. Pas bertepatan sama Saudi. Lalu dia bilang, tuh Saudi aja sama kita. Enggak, beda. Maka tadi dari awal saya sudah jelaskan, metodenya yang ini hisab, yang ini ru'yat. Walaupun hasilnya bertepatan, hadis, kita kembali hadis. Secara metodik ini tidak bersesuaian dengan nas dalil. Saya bilangnya bahasanya tidak bersesuaian loh. Ntar terjemahinnya dibilang intoleran lagi, wah repot ini, Pak. Kita lagi ngejelasin satu konsep, Anda silahkan ajukan gagasan konsep, cuman kan diuji konsep itu validasinya dengan nas dalil. Yang ini kurang sesuai dengan dalil. Tuh bahasanya sangat diperbaikilah sama saya. Yang ini bersesuaian. Walaupun pada ujungnya sama, tapi secara metodik di dalam Islam pun harus diperhatikan. Walaupun bahkan metode sama, ujung bisa beda nggak? Baik, misalnya Saudi ru'yat misalnya, Mesir ru'yat, hasil apa? Beda, selisih 1 hari, tetapi secara metodik benar diterima, Pak. Dalam syariat diterima. Maka oleh karena itu, ini penting ini. Faedah selanjutnya ini penting. Apabila terjadi kekeliruan, nah ini penting nih, dalam menetapkan bulan, bagaimana ini? Pemerintah misalnya memutuskan, ternyata keliru, salah, apa yang harus dilakukan? Bagaimana? Al-Imamul Hafiz Ibnu Abdil Bar, saya ngutip aja dah.
Saya ngutip, bukan dari saya. Ntar kalau dari saya bikin-bikin sendiri bilangnya. Kutipan nih. Di dalam kitabnya beliau, yaitu At-Tamhid. Ini syarah. Jadi Al-Imam Ibnu Abdul Bar ada punya 2 syarah terhadap kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Kitab hadis Muwatta'nya Imam Malik. Yang pertama At-Tamhid, yang kedua Al-Istidhkar. Ini di At-Tamhid. Kata Imam Ibnu Abdul Bar begini. Qad ajma'u, para ulama telah berijma' ala annal jama'ah, bahwa jamaah ini maksudnya satu penduduk negeri. Lau akhta'at al-hilal, kalau dia keliru dalam menetapkan hilal, fi Dzulhijjah, terkait Dzulhijjah. Berarti ini contohnya Saudi nih. Kalau sekarang secara implementasi Saudi misalnya salah menetapkan hilal bulan Dzulhijjah, fawaqafat bi Arafata fil yaumil ashir. Dia ternyata Saudi salah menetapkan hilal Dzulhijjah sehingga wukuf di Arafah mestinya tanggal 9 meleset jadi tanggal 10. Artinya meleset menurut dia ini baru tanggal 9, tapi ternyata sudah tanggal 10. Anna dzalika yujzi'uha, hal tersebut cukup sah. Fakadzalikal fitr wal adha, begitu juga Idul Fitri, begitu juga Idul Adha. Wallahu a'lam. Perkataannya Al-Imam Ibnu Abdul Bar ini menjadi hujjah, menjadi dalil bahwa menetapkan Idul Adha Dzulhijjah juga melihat apa? Hilal. Tuh, kok perkataannya Imam Ibnu Abdul Bar jadi hujjah? Hujjah itu kan Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, ayatnya 187, 189, 190 suratul Baqarah. 187 itu yang atas tuh, terkait masih bicara saum Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum. Fadhal antum buka mushaf biar akurat ya. Karena kalau zaman sekarang hafalan diklarifikasi dengan tulisan. Zaman dulu tulisan diklarifikasi pakai hafalan, kalau sekarang enggak. Hafalan bisa meleset tulisan. Ayat 187-nya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna. Itu mushaf. Habis ayat saum antum buka baliknya langsung tuh hillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ayat 189-nya wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. 188 ya, afwan. 187 188. Lalu kemudian 189 berarti ya ayyuhalladzina ya jadi yas'alunaka 'anil ahillah. 189 berarti. 88 apa 89? 87 88 89 ya. 189. Boleh dicek, dilihat lagi biar enggak keliru. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Jawab, itu adalah waktu bagi manusia. Maksudnya waktu bagi ibadah manusia. Wal hajj, dan juga untuk menetapkan ibadah apa? Haji. Berarti apa? Menetapkan ibadah haji ru'yatul hilal, menetapkan saum Ramadan ru'yatul hilal, menetapkan Idul Fitri ru'yatul hilal, menetapkan Idul Adha juga apa? Ru'yatul hilal. Maka dicontohin ya Imam Ibnu Abdul Bar. Saudi misalnya keliru dalam menetapkan, ternyata mestinya wukuf tanggal 9, dia tetapkan wukufnya tanggal 10 Dzulhijjah, sah. Bahasa sederhananya begini, Pak. Apabila pemerintah di satu negeri telah menetapkan, Indonesia misalnya, menetapkan puasa Ramadan, misalnya Pak, tanggal 12, bukan tanggal 11. Kok ternyata keliru? Sah. Jadi jangan terus, gimana kalau keliru? Enggak, sah udah itu berdasarkan hadis tadi. Sah udah. Bahasa enaknya, pokoknya pemerintah ketetapannya mau benar mau salah, kita mah sah. Tuh. Tapi ikut pemerintah urusannya. Ini pemerintah di sini, awas jangan diseret ke ranah politis. Udah lewat. Kita lagi nggak ngomongin person individualnya. Oh tapi ini Menteri Agama yang sekarang begini. Itu person individualnya Pak. Kita lagi bicara keputusannya. Karena pada dasarnya Pak orangnya bisa ganti kan. Dan saya ingat tim Hisab Ru'yat itu, sampai sekarang saya masih ingat yang muncul itu Profesor Thomas Jamaluddin dari 8. Berulang-ulang tuh Pak. Itu udah nggak tahu berapa menteri tuh yang nongol itu aja terus. Berarti kan tim ahlinya memang dia. Pak Menteri itu cuman dapat laporan. Pak laporannya begini, baik. Cuman bacain. Itu jelas ya. Jadi kalau bicara pemerintah kita nggak ngomong person individunya si fulan si alan, nggak, bukan itu.
permasalahannya. Dalam hal ini kriteria yang dibangun sudah. Kita jangan membangun di atas dhon, prasangka. Ustaz, bukannya dari dulu kalau udah tanggal merah pasti di situ. Itu namanya membangun atas dhon, Pak, prasangka. Bukan ilmu itu namanya. Iya, itu namanya prasangka, duga-duga kan, duga-duga. Setidaknya kita yang ditampilkan kepada kita, dan itu yang kita tahu, kecuali Anda pakar di bidang itu. Sudah berusaha untuk mendekati metode yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Makanya ini Ramadan kali ini saya tidak berharap itu terjadi, tapi informasinya Ramadannya beda, Pak. Informasinya Ramadannya beda. Ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 12. Karena kemungkinan antara dua, hilalnya di bawah sekian derajat, di bawah 3, atau mendung. Kita lihat sendiri cuaca kita kalau sore kan mendung. Tapi ada yang membahagiakan, lebarannya insya Allah bareng. Ya. Lebarannya insya Allah bareng. Karena berdasarkan hisab, baik hisab versi A dan versi B, menyatakan hilal Syawal nanti itu, akhir Ramadan, tingginya sudah 6 derajat. Kalau 6 derajat mah, udah gak ada perselisihan insya Allah. Jadi yang ikut pemerintah, ini baru kemungkinan loh ya, bukan saya berharap gitu, enggak. Saya berharap tetap bisa bareng, enak kan kalau bareng. Kemungkinan yang ikut pemerintah puasanya cuma 29 hari. Yang enggak ikut pemerintah yang duluan berarti dia puasa 30 hari. Ada yang nyeletuk, pokoknya saya mah puasa paling belakangan, lebaran paling duluan katanya. Ya tapi juga enggak terus puasanya jadi 28 hari loh ya. Ntar ikut puasanya yang tanggal 13, lebarannya duluan. Jadi puasanya cuma 28, awas ini. Karena enggak ada Nabi SAW katakan bulan itu 28, enggak ada kan. Asyahru hakadha, 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 29. Hakadha, 30. Bahkan sampai para ulama, ini pendapatnya pandangan Imam Ibnu Qayyim, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada orang tadi kasus, dia mengaku, mengklaim bahwa dia melihat hilal, lalu pemerintah menolak persaksiannya, dia tidak boleh mulai berpuasa lebih dulu. Dia tetap harus ngikutin ketetapannya pemerintah. Itu fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga fatwanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Memang ada versi lain, fatwa versi lain. Fatwa versi lain misalnya dari para ulama Syafi'iyah mengatakan begini, kalau dia lihat hilal, lalu persaksiannya ditolak, dia wajib puasa sendirian. Anak istrinya aja nggak boleh diajak Pak sama dia. Kenapa? Karena yang punya tanggung jawab mengumumkan dan mengajak dan memerintahkan pemimpin, bukan dia. Itu makanya dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Abdullah ibnu Umar mengatakan, tara'an nasul hilal, orang-orang pada berusaha melihat hilal. Lalu kemudian saya melihat, saya datangi Rasulullah SAW, saya beritahukan bahwa saya melihatnya. Jadi bukan Abdullah ibnu Umar yang ngumumin. Fasamahu wa amaran nasa bisiyami. Rasulullah SAW besok puasa dan sebelum itu beliau perintahkan para sahabat untuk berpuasa esok hari. Itu artinya kewenangan untuk mengumumkan ada di Rasulullah SAW. Bukan pada orang yang meru'iyat itu, yaitu Abdullah ibnu Umar dalam kasus ini. Sehingga jadi bagaimana? Ya, orang yang ngelihat gak punya hak untuk ngumumin Pak. Gak boleh dia ngumumin. Apalagi misalnya Idul Fitr, lebih berat lagi itu. Dia ngelihat, lalu persaksiannya ditolak oleh pemerintah, dia gak boleh ngumumin. Kalau dia besok mau gak puasa, sendirian, diam-diam, anak istrinya suruh puasa tetap. Nah, sampai kemarin itu terjadi problem nyata ini. Idul Fitri tahun lalu ya. Yang beda ya, Idul Fitri tahun lalu beda. Nah itu kejadian tuh, ada yang WA tiba-tiba. Ustadz, saya pulang kampung ke tempat mertua. Lalu di kampung mertua saya semuanya Idul Fitrinya besok. Besok Pak, maksudnya berbeda dengan pemerintah. Itu satu kabupaten katanya begitu semua. Jadi bagaimana nih Pak Ustadz? Masa saya beda sama mertua katanya. Jadi Idul Fitri mertua udah sholat, masa saya gak sholat, terus gak salaman gitu. Terus mertua makan opor, saya diem aja gak ikut makan. Saya jawab, Saya yakinnya sebenarnya ikut pemerintah, ya sudah. Anda buka puasa, sholat Id bersama masyarakat di situ, kaum muslimin di situ, tapi bayar utang 1, qadha 1. Iya, Mak. Iya, masa dia harus beda sama orang segitu banyak. Terus besok dia mau sholat Idul Fitri sama siapa?
Karena di kabupaten itu Pak, bukan satu kecamatan, satu kabupaten. Saya nggak usah sebut lah ya. Nggak usah lah sebut lah, kabupaten itu udah luas, nggak usah sebut, pakai disebut wilayah lagi. Wah, kayak disebut ini masalah ini nanti nih. Jadi ya solusinya jadinya begitu sih, ya sudah Anda ikut salat bersama kaum muslimin di sana, tapi qadha ya 1 hari. Qadha 1 hari. Karena biar bagaimana Anda sebenarnya yakinnya kepada pemerintah. Wallahu taala ala wa alam. Kita jam berapa ini maghrib? Lewat 13, berarti masih ada waktu soal jawab ya? Atau udah nggak usah soal jawab, terusin aja ini. Oh ada, fadhal. Silakan, fadhal. Ustaz tadi menjelaskan bahwasanya yang berhak dan berwenang dalam memutuskan Ramadan dan Syawal adalah pemerintah. Tetapi kita bersama, bahwasanya kita kan ada berbagai macam organisasi agama dan juga ormas-ormas di Indonesia yang banyak. Perbedaan ormas. Mereka menentukan sendiri Ustaz. Kelompoknya itu Ormasnya itu. Ya, secara Islam itu hukumnya bagaimana? Ya baik. Jadi dalam pandangan fikih, ini bicaranya pandangan fikih ya Pak. Artinya fikih Islam. Karena fikih Islam pun mengatur bahwa Islam itu bukan hanya bicara tentang individu Pak. Ada wilayah-wilayah yang memang itu bukan wilayah person, perorangan, kelompok-kelompok, bukan. Itu memang wilayah diserahkan kepada pemerintah, pemimpin. Yaitu misalnya tadi, Idul Fitr, Idul Adha, itu wilayahnya pemimpin, wilayahnya pemerintah. Loh, pemerintahnya aja bolehin kok nggak apa-apa, dan seterusnya. Enggak, kita bicara aturannya ya, bukan di lapangannya. Artinya bukan berarti kayak begini, misalnya pemerintahnya aja bolehin kok khamr terus kita jadi minum khamr, kan enggak begitu ya rumusnya ya. Maka jawabannya, semestinya setiap kita mengerti dan memahami mana area individu, perorangan, mana area yang memang itu diberikan oleh syariat kepada pemerintah. Dan itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Misalnya contoh masalah Idul Fitr, Idul Adha, Shaum Ramadan, penetapannya itu memang di ranahnya pemerintah, bukan di ranahnya individu perorangan. Nah, di masa para ulama terdahulu, Pak, ada madhab, bukan ormas ya, madhab. Ada ulama mazhab Hambali, ada ulama mazhab Maliki, ada ulama mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, dan seterusnya. Mereka ada qadhi itu hakim. Jadi setiap mazhab, katakanlah ada 4 mazhab, berarti ada 4 hakim. Seperti terjadi di Mesir, di zamannya Al-Imamul Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, abad ke-10 Hijriah. Sekitar abad 10 Hijriah. Ada 4 hakim. Hakim agungnya Al-Hafidh Ibn Hajar dari mazhab Syafi'i. Jadi khalifah itu nanyanya, konsultasinya ke hakim agung. Hakim agung menyampaikan pandangan, ulasan dan seterusnya, pemerintah menetapkan. Ini qadhi, hakim-hakim yang beda mazhab ikut semua, Pak. Walaupun bisa jadi dalam mazhab mereka, pandangan mereka berbeda. Namun ketika hakim sudah memutuskan, mereka ikut semua. Padahal ini hakim-hakim, qadhi, bukan ormas loh. Bukan ormas ini. Ulama yang jadi hakim, mereka semua dari setiap perwakilan mazhab taat kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu. Dan ini yang dikenal oleh para ulama. Dan diamalkan oleh para ulama pada saat itu. Itu padahal mereka isinya ulama-ulama semua itu. Jadi ketika sudah ditetapkan, mereka ikut. Kenapa? Karena ini ranah untuk kelihatan. Bayangkan, Shaum Ramadan itu ranah di mana kita bersama-sama. Bukan ranah berbeda-beda. Itulah mengapa kemudian kewenangannya ditetapkan di ulil amr, bukan di setiap individu masing-masing. Makanya kalau misalnya individu masing-masing, nanti pengurus DKM Masjid Asy-Syuhada, Ru'yat sendiri menetapkan Asy-Syuhada puasanya ntar tanggal 15 saja misalnya. Repot ini Pak. Negara kacau ini. Berantakan ini urusannya. Mungkin itu kan contoh aja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sudah masuk ya waktu maghrib? Saya tadi udah diinformasikan. Pokoknya asal maghrib selesai kajian. Walhamdulillah. Saya senang bahagia kalau begitu. Kita cukupkan kajian kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.